Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa pada kesempatan malam hari ini dalam mata kuliah keandalan sistem tenaga listrik. Baiklah, pada malam hari ini kita langsung masuk ke salah satu atau beberapa parameter keandalan tenaga listrik. Jadi, baiklah, indikasi atau indikator dari keandalan sistem tenaga listrik artinya dikatakan bahwa sistem tenaga listrik dikatakan andal apabila terukur. Jadi kalau kita mengatakan bahwa sesuatu itu andal harus dapat diukur, bukan cuma sekedar bahwa dia dinyatakan andal saja. Tapi ada ukuran bahwa sesuatu itu mendapatkan kriteria atau memperoleh kriteria sebagai sesuatu yang andal. Jadi reliability index atau indeks reliability keandalan ada 3 indeks atau indikasi. Contohnya itu SAIDI, SAIFI, dan SAIDI juga. Tapi dengan huruf C yang terakhir itu. Sistem Average Interruption Frequency Index atau SAIFI yang merupakan jumlah rata-rata average number of interruption per customer during the year. Rata-rata jumlah interupsi atau apa ya, kalau kita bilang mati atau terputusnya sumber tenaga listrik dari PLN kepada pelanggan dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau dikatakan sistem itu andal, maka ukurannya bahwa katakanlah misalnya PLN di wilayah Bacur Batu itu andal ketika ukurannya bahwa selama setahun jumlah pemadaman daripada mati lampu di daerah Pancur Batu itu selama 1 tahun itu cuma sedikit. Perhitungannya adalah total number of customer interruption per number of customer served. Itulah jumlah kali 100%. Jadi jumlah pelanggan yang mati lampu dibagi dengan jumlah seluruh pelanggan. Kemudian ada tadi apa ya? Tadi SAIFI, kemudian ada SAIDI. Jadi mudah menghitungnya, sangat mudah kalau kita punya data dari data pelanggan yang diperoleh dari PLN suatu ranting atau suatu cabang, maka kita akan mudah untuk menentukan SAIFI ataupun SAIDI. Kemudian ada SAIDI, yaitu System Average Interruption Duration Index. Nah, untuk membedakannya ada tadi F, itu frekuensi. Kalau D ini ada huruf D, bedanya antara F dan D saja. Kalau D itu duration, artinya lamanya, waktu. Kalau tadi kalinya, berapa kalinya. Jadi average interruption duration
per customer served during the year. Jadi SAIDI adalah indeks perhitungan yang membandingkan waktu hidup dan waktu terganggunya tenaga listrik. Nah, kalau tadi jumlah pelanggan yang terkena pemadaman per jumlah seluruh pelanggan dalam 1 tahun. Rumusnya, SAIDI compute as follow. Sum of all customer interruption duration, jadi jumlah seluruh waktu pemadaman pada seluruh customer dibagi total number of customer served. Jadi di sini kalau waktu, ini kita lihat jumlah waktu ya dibagi dengan total jumlah konsumen yang dilayani. Kemudian ada lagi CAID, Customer Average Interruption Duration Index. Nah, jadi ini durasi, tapi dia customernya. Oke, kita lihat ya. Pengertiannya adalah average atau rata-rata, average interruption duration for those customers who experience interruption during the year. Jadi rata-rata durasi pemutusan dari semua customer, rata-rata waktu pemutusan semua customer yang terjadi pemadaman dalam 1 tahun. Jadi berapa customer, misalnya 1000 pelanggan. Nah, berapa jumlah waktunya, waktu pemadamannya. Itulah CAID tadi. Nah, jumlah. Jadi yang dihitung itu dari jumlah pelanggan yang mengalami dampak saja. Nah, dihitung waktunya. Nah, jadi yang tidak pernah mengalami pemadaman tidak dihitung. Jadi CAID approximate mendekati rata-rata waktu, rata-rata lamanya waktu yang diperlukan untuk melayani atau menghidupkan kembali atau memulihkan kembali. Nah, jadi waktu yang dipergunakan untuk memulihkan kembali. Karena tadi yang dihitung yang orang-orang yang mengalami pemadaman saja. Nah, ketika orang-orang mengalami pemadaman, berapa sih waktu dia dibandingkan dengan jumlah seluruh pemadaman? Nah, bisa dipahami ya, jadi artinya membandingkan bagaimana kecepatan waktu dari orang-orang yang dipadamkan tadi untuk dipulihkan kembali atau dihidupkan kembali. Or touch off from the member customers perspective. Jadi dalam perspektifnya pelanggan bahwa ini adalah rata-rata bagaimana sejauh mana atau seberapa lama perusahaan melakukan perbaikan terhadap pemadaman oleh pelanggan dalam satu periode. Katakanlah periodenya setahun. Misalnya contohnya katakanlah contohnya di Pancur Batu misalnya kan ada 100 pelanggan yang mengalami pemadaman. Dari pemadaman itu berapa lama waktu mereka padam dibandingkan dengan waktu mereka hidup ataupun listriknya menyala. Jadi hanya dihitung untuk orang-orang yang mengalami pemadaman saja. Misalnya ketika terjadi pemadaman, waktu dari 100 pelanggan tadi cuma selama 10 menit misalnya. Atau selama misalnya 20 menit. Jadi waktu pemadaman bukan dihitung untuk keseluruhan pelanggan, tapi hanya untuk
orang-orang yang mengalami pemadaman saja. Ini cara menghitungnya, rumus cara menghitungnya. Sum of all customer interruption duration, jumlah jumlah waktu semua gangguan pada customer dibagi dengan total number of customer interruption, jumlah seluruh pelanggan yang mengalami gangguan. Jadi dia bukan dibandingkan dengan jumlah seluruh pelanggan. Ini untuk melihat sejauh mana kecepatan restorasi atau pemulihan yang dilakukan oleh penyedia tenaga listrik atau PLN. Atau dalam artian kalau secara rumusan CAID itu sama dengan SAID dibagi dengan SAIFI. Ini satu rumusan yang perlu kita catat ya. Cara mencari CAID itu adalah dari SAID atau duration dibagi dengan frequency. Nah, ini ada contohnya. Contohnya itu seperti ini. Electric utility serving a total number of 2,000 customers. Jadi perusahaan tenaga listrik katakanlah PLN melayani jumlah pelanggan sebanyak 2.000 customer. Kemudian misalnya tanggalnya 17 Maret, 5 Mei, 12 ini tanggal-tanggalnya ya, tanggal di mana terjadi pemadaman. Jadi misalnya tanggal 17 Maret itu durasi atau lamanya pemadaman 8,17 menit, 8 menit ya. Kemudian jumlah yang mengalami dampak yang padam itu 200 pelanggan. Sum of all customer interruption duration, jadi jumlah seluruhnya kalau dikalikan dengan itu 1.634 menit. 1.634 menit padam untuk seluruh pelanggan. Gitu cara ngitungnya. Kemudian tanggal 5 Mei ada 71 menit yang mengalami dampak itu 600 misalnya kan. Tentunya kan kenapa seperti ini ya, jaringannya berbeda-beda yang padamnya sehingga jumlah yang padam itu berbeda kan. Artinya tadinya 200, yang pertama tadinya 17 Maret, 5 Mei itu ada 600, mungkin cabang jaringannya berbeda gitu kan. Dampaknya sehingga lebih luas, lebih banyak yang mengalami pemadaman. Kemudian sehingga kalau waktunya durationnya adalah 42.780 menit. Kemudian tanggal 12 Juni juga demikian, cuma 25 pelanggan. Kemudian 20 Agustus 90 pelanggan dengan waktu yang lebih banyak. Nah, mungkin jaringannya jaringan ujung yang yang tidak terlalu diperhatikan mungkin kan, sehingga jumlahnya sedikit tapi waktu matinya lama dan seterusnya. Sehingga didapatkan jumlahnya duration itu 549,97 menit. Jumlah yang terdampak itu adalah 3.215. Kemudian jumlah waktu semuanya adalah 172.219 menit. Jadi sebentar ya. Eh, 549,97 kali 3215 1768 9. Jadi ini sum ini, jumlah ini bukan dikalikan ya. Jadi bukan untuk jumlah ini bukan
Bukan ini dikali ini tapi dijumlahkan saja. Gitu. Jadi bukan dikalikan karena beda jumlah duration ini dengan number of customer itu kan beda-beda lama matinya, sehingga dia tidak bisa dijumlahkan secara langsung. Hati-hati jangan sampai dijumlahkan. Nah, maka CID-nya atau customer apa tadi sepanjangnya? Nah, ini customer average interruption duration index itu sebesar 172.219,50 dibagi dengan 3215 dibagi dengan jumlah customer yang mengalami pemadaman. Nah, itu cara menghitungnya. Ini durasi pemadaman semua dibagi dengan jumlah customernya, maka dapatlah angka 53,567 menit CID-nya. Kemudian untuk CID-nya adalah 172.219,50 dibagi dengan 2000 itu jumlah seluruh pelanggan. Jadi jumlah lamanya mati listrik dibagi dengan jumlah pelanggan sama dengan 86,11 menit. Kemudian untuk SAIFI-nya yaitu 3215, ini jumlah customer dibagi dengan jumlah customer yang mengalami pemadaman dibagi dengan jumlah seluruh customer. Hasilnya adalah hasilnya mana nih? Sebentar ya. Nah, artinya 3215 dibagi dengan 2000 adalah 1,6075 interruption per customer. Jadi nah ini jadi tadi saya kecilkan ya biar nampak. Nah, jadi CID itu 57,567 menit, kemudian CID adalah 86,11, kemudian SAIFI-nya adalah 16075. Sekarang kita mau buktikan rumus yang tadi ya. CID itu adalah CID dibagi SAIFI, berarti ini kita bagi CID berarti CID sebesar 86,11 dibagi dengan SAIFI berarti 6075 sama dengan 53,567, sama kan? Artinya ketika ini dibagikan CID itu adalah CID dibagi dengan SAIFI. Jadi dari contoh ini sudah jelas bagaimana cara menghitung 3 indeks keandalan, yaitu SAIFI, CID, dan CID. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana kita mengukur suatu sistem tenaga listrik itu dikatakan andal atau tidak. Karena ada pertanyaan, bagaimana sih, atau what is a good or
acceptable index. Gimana sih dia dikatakan baik atau indeks yang baik atau bisa diterima? Jawabannya adalah bahwa itu tergantung, this depend upon several factor, tergantung banyak faktor. Yang pertama adalah utility, sebuah utility atau sebuah perusahaan pembangkit atau penyedia tenaga listrik harus should compare itself over time. Harus membandingkannya dalam waktu tertentu. Kemudian perhatiannya harus diambil perhatiannya adalah bahwa membandingkan satu utility kepada yang berikutnya atau yang lainnya. Karena faktor tersebut merupakan terjadi pada suatu service area. Nah, misalnya katakanlah tadi saya bilang di Pancur Batu gitu kan, CID-nya. Berapa besarnya harus dibandingkan dengan tempat yang lain. Nah, pada jaringan yang lain, misalnya dengan Sunggal atau dengan Medan, Medan mana? Medan Selatan misalnya kan. Kemudian ownership of substation. Jadi dibandingkan dengan penyulang-penyulang lain dalam satu gardu induk atau satu keluaran dari gardu induk. Method used in recording information, consistency among staff and from year to year in recording data to name of a view. Jadi bagaimana kita membandingkannya itu, seberapa baik dan tidaknya itu dibandingkan dengan tempat yang lain atau cabang yang lain dari distribusi misalnya kan. Berapa CIP tempat yang lain. Kalau kita paling tinggi berarti kita dikatakan tidak baik kan. Kemudian reliability plan and inspection and maintenance plan. Jadi ada seperti kita ketahui ya, untuk kemarin juga sudah kita singgung bahwa suatu peralatan itu akan mengalami penuaan sehingga akan katakanlah rusak. Sehingga kalau rusak itu akan mengurangi waktu pelayanan dan itu tidak bisa diperkirakan secara tepat. Tidak bisa diperkirakan
Mohon maaf Pak, mic Bapak belum dihidupin lah Pak. Nah, jadi contohnya adalah misalnya dilakukan inspeksi, rencana reliability plan atau rencana keandalan dan inspeksi. Jadi peralatan-peralatan tersebut harus dilakukan pemantauan. Kemudian ada rencana maintenance, tentunya ada setiap perusahaan, setiap lembaga pasti ada. Nah, hal ini akan berhubungan dengan jadi the plan must describe the cooperative reliability program relate to ada namanya vegetation management. Ya, mungkin ini kita nggak terlalu paham ya apa itu vegetation management karena suatu istilah ya. Jadi kemudian animal contact reduction program, kemudian ada lightning outage mitigation program, kemudian ada other program that may be reliability related yang berhubungan dengan keandalan. Jadi semua ini berdasarkan data yang ada, yang pernah seperti saya contohkan tadi, misalnya sebuah trafo distribusi, apabila dirawat dengan baik, maka dia akan mengalami gangguan setelah sekian lama misalnya. Maka trafo yang lain dengan perlakuan yang sama, diperkirakan juga sekian lama bisa mengalami gangguan, walaupun tidak pasti dia mengalami gangguan. Jadi untuk mendeskripsikan keandalan juga dari peralatan itu berdasarkan hal-hal seperti yang 4 poin ini. Ada ini lighting outage ini kita ngerti ya. Lighting outage mitigation program. Jadi penanggulangan lightning outage mati karena petir atau sambaran petir. Program penanggulangan mati karena sambaran petir. Kemudian ada lagi program-program yang lainnya. Kemudian animal contact reduction program, maksudnya apa ya? Ya kadang-kadang mati lampu itu kalau karena ada burung di isolator misalnya kan, terutama distribusi, jaringan distribusi itu biasanya kan jarak antara ketiga isolator itu RST itu ada yang berdekatan kalau yang kita lihat sehari-hari ya. Nah, yang berdekatan itulah kadang rentan terhadap gangguan oleh hewan, itu animal contact. Kemudian additionally, tambahan, the plan must describe the cooperative current ability to track and monitor interruption. Perencanaan harus menceritakan atau menjabarkan atau menggambarkan the cooperative current kerjasama, arus kerjasama atau kemampuan arus kerjasama, artinya arus ini bukan arus listrik ya, tapi kemampuan kerjasama antara pihak-pihak, bisa juga ada berhubungan dengan keuangan atau juga bagian-bagian tertentu yang berhubungan dengan monitoring peralatan-peralatan apa saja, misalnya peralatan panel atau peralatan isolator yang ada di jaringan dan lain sebagainya. Adanya program tersebut menunjukkan kerjasama dari pihak-pihak yang menangani peralatan-peralatan tersebut. Karena kan menangani peralatan itu enggak satu bagian saja. Bagian yang di luar akan berbeda dengan bagian perawatan panel, bagian pembelian juga akan berbeda, bagian persediaan spare part juga akan berbeda. Jadi harus ada hubungan atau kooperatif antara bagian-bagian tersebut. And describe how the electric cooperative plans to communicate its plan with customer or customer owner. Dan juga memperlihatkan bagaimana kerjasama
atau komunikasi perancangan mereka, perancangan dengan customer atau owner jadi pelanggan atau pemilik pelanggan tersebut. Nah, katakanlah mungkin industri ya. Jadi ada kerjasama artinya dengan mungkin ada keluhan-keluhan dari pelanggan bisa ditangkap oleh perusahaan penyedia tenaga listrik. Kemudian plan must be updated not less than annually. Jadi rencana-rencana untuk melakukan maintenance, kemudian pembelian alat, spare part dan lain sebagainya harus dilakukan katakanlah review atau update tidak lebih daripada not less than annually atau setahun tahunan. Nah, jadi kemudian isi daripada annual reliability report bahwa report must address, jadi laporan harus memuat three reliability index, yaitu SAIFI, SAIDI, dan CAIDI, seperti yang kita bicarakan tadi ya. Jadi yang tiga ini dulu. Kemudian 5 years with and without major storm. Jadi 3 keandalan, indikasi keandalan, indeks keandalan SAIFI dan CAIDI ini untuk 5 tahun tanpa adanya kerusakan fatal atau major storm atau kerusakan besar. Jadi kalau ada kerusakan besar itu tidak bisa dinyatakan sebagai SAIFI CAIDI ini ya. Karena itu suatu keadaan yang khusus. Kemudian progress on any reliability program identified in its reliability plan. Kemudian ada juga progres atau kerja yang sudah dilakukan dalam program-program keandalan untuk mengatasi keandalan untuk meningkatkan keandalan dengan dapat dilihat dari rencana keandalan yang pada halaman sebelumnya tadi kita bahas tadi ya. Kemudian informational COVID, ini contoh kasus ya. Kemudian harus made publicly available in its entirety to customer. Jadi bisa dilihat oleh customernya atau pelanggannya, dipublikasikan. Kemudian information customer. Jadi kenapa ini perlu? Jadi sebenarnya untuk menghindari bagaimana keandalan kita itu turun. Nah, makanya dia dibuat plan-plan atau rencana-rencana, termasuk itu melibatkan customer. Adanya customer dilibatkan dalam merencanakan keandalan ini. Nah, mungkin kan ada usulan-usulan dari customer juga bisa diserap oleh penyedia tenaga listrik, seperti itu ya. Jadi annual reliability and service quality reports for utilities with more than 50,000 atau 50.000 pelanggan misalnya, laporannya ada description of service area. Jadi apakah dia perkotaan atau daerah terpencil. Kemudian sistem reliability performance, performa keandalan tadi dalam setahunnya. Kemudian reporting on customer outage, melaporkan kepada pelaporan pada gangguan customer outage, ini artinya gangguan pada customer. Kemudian major event summary, information and transmission and distribution facilities, plan status report,
capital expenditure information, kemudian maintenance. Ini contoh-contohnya lah ya. Yang penting kita tahu apa-apa aja yang menjadi acuan dalam memperlihatkan sisi keandalan sistem tenaga. Jadi ini lain lagi ya, ini ada sistem desain, sistem construction dan lain sebagainya. Ini juga untuk memperbaiki keandalan dari sistem tenaga. Jadi kelengkapan seperti ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Oke lah untuk pertemuan kali ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran adik semua. Semoga kita dapat jumpa kembali pada pertemuan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat istirahat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.